Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa qaddamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin sebangsa dan tanah air yang kami banggakan. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedanya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat kawan, kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh lupa ini, setelah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. Allah. Allah. Allah bernama di bawah panji kekuasaanmu ya Allah dari usikan syaitan dengan menyebut asma kebesaranmu ya Allah yang maha pengasih tak dikasih, maha penyayang tak pandang sayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Muqtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim
yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh studi Al-Quran Saudi Arabia menjelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, Jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu sebagai masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu masalah besar. sebuah survei masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 September tahun 2022 melaporkan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait penyebaran berita palsu, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah Berita palsu. memang hadir. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, hurra. Melainkan kebebasan dalam hal ini dibatasi dalam kita menjaga kehormatan, keharmonisan serta kesatuan bangsa dan negara. Demikian kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin yang berbahagia, para produsen waktu itu amat keterlaluan pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu ukhuwah antar umat beragama dan juga interaksi umat Islam tercabik-cabik akibat goresan hoax dan ancaman besar penyelesaian di situ. Hadirin, tega-teganya bisa kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19. Mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas mayat korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. Bahkan memprovokasikan orang untuk melawan pemerintah yang telah menguras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, Kita harus bertindak. Kita harus bergerak kita tidak boleh berpangku tangan terus bahu membahu melawan hoax. Setuju, hadirin? Kejahatan berita palsu telah menguasai aktivitas masyarakat kita, di antaranya pertama yang terkait dengan politik ekonomi sosial detik.com. Pada bulan Februari tahun 2022 melaporkan bahwa Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap ketua koperasi serba usaha Rinjani atas dugaan penyebaran hoax bahwa pemerintah menyediakan dana pemulihan sebesar 100 juta akibat hoax itu. Masyarakat berprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. Mengingat bahaya hoax terhadap masa depan bangsa, apakah kita setuju, hadirin, bahwa siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat? Setuju, hadirin? kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebar hoax. Pada pohon kopi, itulah yang menyebabkan vaksinasi dan kelumpuhan. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut.
fasik membawa suatu berita, maka periksa dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Muthalib. Mereka dituduh membunuh Al-Walid, utusan Nabi untuk menarik zakat. Mereka pada hari ini, berdasarkan laporan yang ada, justru Bani Muthalib datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini adalah pembohong atau banyak melakukan dosa. Berdasarkan ayat ini, ada yang kita harus lakukan, yaitu kita tidak boleh mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan check and recheck, yaitu memeriksa berkali-kali Agar tidak terjadi konflik, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, yang sumber kadhib wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan dan keburukan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gadis cantik berselendang sutra, Dan antingnya berkilauan. waspadalah berita yang ada di dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian ini bisa kita ambil kesimpulan, yaitu pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. dan yang kedua, Pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. Bapak Ibu, Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.